Halo gengs, how are you? Mudah-mudahan baik-baik aja ya di luar sana. Oh ya, ini udah mau masuk new normal lagi. Tapi sebenarnya baru konsep ya nggak sih? Kayak pemerintah tuh baru untuk ngebuka, hey ini kita bakalan siap-siap untuk new normal, bla bla bla. Terus juga itu kan masih di pusat ya kan. Tapi semua orang udah kayak ngerasa kalau sekarang tuh udah normal kembali. Mungkin itu yang namanya misperception kalau sesuatu yang baru akan dilaksanakan, tapi orang seperti udah berada di tahap itu, tapi belum sepenuhnya memahami konsep itu. Selama masa karantina ini, aku merasa kalau orang-orang berusaha untuk ngelihat positifnya dari sisi mana, dan aku mungkin banyak orang yang ngerasa kalau hubungan keluarga makin intens ya, karena kita ketemunya udah 24 jam. Kalau dulu pergi jam 7, pulang jam 4 atau jam 5 sore, atau kalau anak sekolahan pulang jam 2 siang, ya kan. Terus sekarang kita bahkan ngelihat saudara satu rumah, sepupu, mama bapak ada terus gitu. Mungkin ada yang ngelihat ini sebagai sesuatu yang baik gitu. Tapi di sisi lain ada juga banyak yang muncul pemberitaan kalau setelah masa karantina berakhir nih ya, di Cina juga tuh terjadi angka perceraian gitu. Apakah mungkin orang yang ketemu terus setiap hari itu lebih banyak menimbulkan konflik dibanding dengan orang yang gak ketemu sehari-hari? Ya maksudnya ya lebih kurang waktu ketemunya. Ya karena udah ada kejadian, ya mungkin karena ada juga yang tetap akur, mungkin bukan dari sana kali ya. Mungkin sebenarnya adalah gimana caranya untuk nyelesain konflik antar dua orang. Ya gimana ya kalau kamu terus akhirnya ketemu setiap hari dan baru nyadarin kalau oh ternyata dia gak seperti apa yang biasanya, oh ternyata sifat-sifat buruknya baru keluar. Well, I'm not going talking about relationship, tapi relationship between man and woman. Tapi yang satu ini adalah hubungan yang menurut aku cukup intens antara anak sama orang tua. Aku rasain banget waktu usia remaja, ketika kayak SMP, SMA, I get a lot of kayak dalam hati selalu ada yang pengen kita utarakan, tapi orang tua kita selalu punya hal yang lain, punya hal yang boleh, punya hal yang gak boleh. Dan sayangnya biasanya apa yang kita minta untuk dijelaskan, orang tua penjelasannya gak seperti apa yang kita pengen gitu. Biasanya gak menyeluruh penjelasannya dan lebih terkesan memaksa ya. At the end, kalau sekarang lebih ke ini kali ya, lebih, meskipun kalau sekarang tuh lebih ke ya udah
kita udah kasih tahu kamu, selanjutnya kamu yang bakal ngambil keputusan, yang bakal tahu konsekuensinya kayak gimana. But this one, gak semua orang punya hubungan yang hubungan yang cukup baik menurut aku dengan kedua orang tua mereka. Ada beberapa yang punya hubungan relation yang cukup rumit dengan orang tua mereka. Pasti selalu ada kaitannya dengan apa yang udah terjadi di masa kecil, di masa lalu, dan yang ngebentuk kedua orang itu cukup rumit hubungannya. Dan it turns out kalau tidak semua anak benar-benar mencintai kedua orang tuanya. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau dari sisi orang tua, ini adalah suatu dilema juga. Kenapa sih anak aku why won't any teenager just be good and listen to what I have to say? Itu yang biasanya diucapkan sama orang tua. Kenapa sih anak gue kayak gini? Karena orang tua kita sebagai anak nyadar juga kan, kalau orang tua udah punya banyak kerja, harus nyediain makanan, rumah, pakaian, terus juga harus selalu emosional, memberikan dukungan emosional ke anaknya. Dan itu dilakukan orang tua selama bertahun-tahun. Menjadi orang tua menurut aku cukup membuat banyak stres ya, karena itu adalah suatu pekerjaan yang tidak pernah selesai dan terus-menerus dilakukan, dan jarang mendapatkan apresiasi, jarang juga dievaluasi, gak ada poin-poinnya. Dan kayak kamu akan bertumbuh dengan anak kamu, dan kerap kali terjadi misargumentasi. Terus di sisi anak, kelihatan kalau mom and dad gak bisa untuk mengerti apa yang kita pengen dengan cara kita. Dan kadang-kadang kita tuh keras kepala, gak pengen mereka ikut campur dengan cara kita handle situation. Ya emang karena kita lagi bertumbuh-bertumbuhnya, dan lagi masa dimana ego kita tuh benar-benar muncul. Aku rasain banget tuh waktu masih seperti ada ledakan-ledakan gitu ya di dalam diri kamu yang pengen kamu bicarakan. Yang gak enaknya sih kadangkala yang terjadi orang tua bakal menguasai 80% percakapan dibanding mendengarkan sisi anak tuh. Sedangkan anak juga kadang merasa serba salah. Ini gimana ya? Kalau yang itu salah, yang ini juga salah. Terus gue harus apa? Apa
gue lebih dianggap remeh dibanding dibanding adik. Kok adik kelihatan lebih disayang ya? After I was searching for the answer, yang paling ekstrim dari jawaban yang aku cari yaitu orang tua kita juga punya masa lalu yang mungkin membawa dia untuk men-treat kita seperti apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Mungkin ada trust issue yang belum selesai, terus mungkin ada ketakutannya sendiri yang membuat kita dididik dengan cara yang seperti itu. I don't know, itu adalah masa lalu orang tua kita masing-masing. Mungkin saja dia berada di dalam situasi yang membuat dia penuh dengan tekanan. Seperti apa yang kalau kamu bicara tapi diberikan feedback yang sangat keras, yang cukup keras, padahal yang kamu omongin tuh gak sampai ke tahap yang itu gitu, gak sampai ke sana gitu, tapi orang tua mikirnya udah terlalu jauh. Needs a little bit courage and trying to figure out where is the way. Kadangkala karena complicatednya hubungan kita sama orang tua, kita tuh kalau menghadapi masalah pengen diselesain sendiri dan gak pengen diomongin sama orang tua. Di satu sisi kalau orang tua tahu, ya mungkin dia bakal ngambil jalur yang berbeda kali ya, lebih keras atau mungkin lebih lembut kali dibanding kamu, dan kamu sendiri udah ngerasa aku bisa kok ngambil keputusan sendiri dan lain sebagainya. Well, just let it be. Our parents is our parents with the whole problem, and maybe they have their insecurity too. Ya nggak semua orang juga terlahir sempurna, kayak orang tua kita nggak ada yang sempurna ya. Di sisa-sisa waktu ini cuman berusaha buat ngasih tahu orang tua kalau seperti ini yang gue pengen, seperti itu yang gue pengen. It ends with communication. Kalau dari gue selalu berusaha untuk cari waktu yang tepat dan cari basa-basi yang tepat. Ya gak apa-apa lah gue minta maaf mulu, gak apa-apa lah aku yang ngalah terus, gak apa-apa kalau aku yang berusaha untuk ngontrol emosi dibanding tersulut sama emosi. This complicated relationship mungkin gak dialamin sama orang yang punya hubungan yang cukup secure, cukup aman. Kalau misalnya hubungan antar orang tua dan kamu gak cukup secure, itu biasanya akan berpengaruh sama hubungan kamu sama orang lain. Kalau kamu nyadarin hal ini, aku rasa kamu tetap bisa kok untuk jadi orang yang lebih aman kali ya.
lebih stabil, kalaupun orang tua kamu itu emosinya nggak lebih stabil, punya masa lalu yang buruk dan lain sebagainya. Aku rasa kita tuh dilahirkan di dunia jadi satu manusia yang penuh gitu, berbeda, dan kamu bisa berbeda dari masa lalu orang tua kamu, dan kamu bisa jauh jadi orang yang lebih baik. Kadang karena apa yang pernah mereka alamin itu buruk di masa lalu, kita sering mikir, well, apakah kita juga punya masa depan kayak mereka ya? But I don't think so. Kamu bisa bikin diri kamu benar-benar jauh lebih baik dari itu. Wow. Ya, intinya adalah komunikasi. Dimana baiknya kalau orang tua bisa ngelihat sisi anaknya, dan anaknya juga bisa ngelihat orang tua gue juga masih manusia biasa kok. Gak usah terlalu memaksakan kehendak, gak usah terlalu memaksakan opini kita masing-masing. Ketika kamu udah bisa ngambil waktu untuk lebih mendengarkan diri kamu, lebih mendengarkan sisi mereka, kamu paham kalau mereka punya kekurangannya sendiri. That's why kita disebut manusia. Terima kasih udah mendengarkan episode ini. Well, see you in the next episode. Bye-bye.